Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Burung bango sedang bertengger di atas pohon setelah selesai mencari makan. Di tempat yang sama, seekor biawak sedang mengendap-endap untuk mencari mangsa. Jika burung bango berada di bawah, pastilah menjadi santapan biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di sekitar kita, bahwa makhluk hidup yang satu berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Untuk memahami bab ini, coba pahami dulu mengenai lingkungan dan lakukanlah pengamatan terhadap lingkungan. Secara umum, lingkungan diartikan segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, manusia, dan hewan. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Contohnya air, udara, tanah, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya yang disebut habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup dalam suatu habitat tidak dapat hidup sendiri dan saling tergantung dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi dapat terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan-memakan. Contohnya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, dapat juga melalui peristiwa simbiosis makhluk hidup. Berikut adalah contoh-contoh simbiosis makhluk hidup, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Contoh
simbiosis mutualisme adalah interaksi antara bunga dengan kupu-kupu. Contoh simbiosis komensalisme adalah interaksi antara ikan badut dengan anemon. Contoh simbiosis parasitisme adalah interaksi antara tali putri dengan inangnya. Organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Kemampuan menyusun makanannya, organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrop dan heterotrop. Organisme heterotrop dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Organisme autotrop adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan yang berklorofil atau memiliki hijau daun. Organisme heterotrop adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya hewan dan manusia. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Pola interaksi manusia dapat mempengaruhi ekosistem. Sistem yang awalnya bersahabat dapat menjadi ancaman karena interaksi manusia dengan ekosistem. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ekosistem sawah berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.